Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah aksi nyata membuat rancangan pembelajaran oleh Bapak Sujatno SPD MSI, SMA Negeri 1 Patik Raja. Slide berikutnya, rancangan pembelajaran itu merupakan prosedur sistematis yang terdiri dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu secara konsisten dan teruji. Mari berikutnya, slide berikutnya. Ada 3 aspek membuat rancangan pembelajaran. Yang pertama, struktur kurikulum merdeka. Yang kedua, capaian pembelajaran atau disingkat CP. Yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Berikutnya, ada 2 beban belajar aspek struktur kurikulum merdeka. Yang pertama adalah tatap muka atau intrakurikuler. Yang kedua, P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, berikutnya adalah hal-hal penting aspek capaian pembelajaran atau CP. Yang pertama adalah diperlukan guru untuk menyusun perangkat ajar. Yang kedua, alasan suatu mata pelajaran diajarkan. Yang ketiga, cara memberikan materi pelajaran. Dan yang keempat adalah pengkaitan dengan pembentukan profil pelajar Pancasila. Slide berikutnya, hal-hal penting aspek prinsip pembelajaran dan asesmen. 1. Guru menyusun alur pembelajaran dan modul ajar. 2. Guru memahami dan menganalisis capaian pembelajaran. Yang ketiga, guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, guru merencanakan dan melaksanakan asesmen. Berikutnya adalah aksi nyata saya sebagai guru kimia SMA Negeri 1 Patik Raja Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yaitu aksi nyata pertama di sini ada perangkat KBM, yaitu berupa kaldik, kalender akademik ini, ya. Kemudian alokasi waktu, ini alokasi waktu. Kemudian CP, ATP, ya, CP capaian pembelajaran, kemudian ATP-nya, ya, CP, ATP, Prota, ya, program tahunan, dan Promes, ya, ini program semester yang sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Emma Rozilia, Ibu Nur Emma Rozilia SPD. Berikutnya adalah aksi nyata berikutnya adalah perangkat KBM. Dalam perangkat KBM saya telah membuat modul ajar. Modul ajar ini lengkap. Modul ajar ini, ya, sesuai dengan kurikulum merdeka, modul ajar. Berikutnya dari modul ajar ini, ya, kita atau saya melakukan aksi nyata berupa pelaksanaan KBM. Pelaksanaan KBM yang berupa presensi siswa, ini salah satu kelas yang saya ajar. Saya mengajar kelas 10, itu 4 kelas, 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, dan 10 8. Kemudian kelas 11-nya 11 1, 11 6, dan 11 9. Nah, presensi siswa ini, kemudian presensi saya dari di Sinaga, ya,
Sinaga itu di Jawa Tengah itu ada nama Sinaga, yaitu untuk presensi guru. Di sini ada jamnya, jam datang, jam pulangnya lengkap. Alhamdulillah saya bisa mematuhi aturan. Kemudian di situ ada jurnal KBM. Nah, ini salah satu kelas yang saya sebenarnya semuanya ada jurnalnya, ada presensi siswanya. Ya, saya tampilkan satu saja. Selanjutnya adalah aksi nyata asesmen penilaian. Itu penilaian formatif, diagnostik, sumatif, dan rapor. Nah, penilaian formatif itu penilaian yang saya lakukan pada setiap pembelajaran, ya, kadang di akhir, kadang di tengah, ya. Di situ sesuai dengan pembelajaran untuk mengetahui seberapa tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang saya lakukan pada hari tersebut. Jadi di situ banyak sekali ini, setiap pertemuan itu ada tes formatifnya atau diagnostik. Kemudian tes sumatif saya lakukan pada tiap tujuan pembelajaran. Ya, kadang-kadang ada 2 tujuan pembelajaran, ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 6 tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari tes sumatif ini diolah menjadi nilai raport. Ya. Ini sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Berikutnya, asesmen berikutnya yaitu hasil analisis asesmen sumatif yang berupa kisi soal, butir soal, ya, kisi-kisi soal, kemudian butir soalnya, nah ini butir soalnya, kemudian telaah soalnya, ya, sesuai dengan aturan pembuatan soal, nah, apakah sesuai dengan norma-norma. Nah ini, yang berikutnya adalah analisis nilai sumatif, ya, soal, kemudian analisis sumatif. Nah, untuk berikutnya, nah di sini aksi nyata yang berikutnya adalah analisis hasil asesmen sumatif. Ya, ini ada hasil analisis, kemudian program remedial, kemudian hasil remedial tadi, kemudian hasil pengayaan. Jadi yang melalui sudah tuntas itu pengayaan, yang belum tuntas dengan remedial. Nah, dari aksi nyata saya itu, saya melakukan umpan balik menggunakan Google Form. Ya, belangko Google Form, ya, inilah belangko Google Form yang ditanyakan kepada audien atau siswa, bisa guru, bisa kepala sekolah. Ya, ini. Nah, ini saya melewati Google Form. Nah, inilah daftar pertanyaannya. Berikutnya di situ, nah, umpan balik. Ya, ini hasil Google Form. Ya, ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 responden. Yang saya ambil sebagai saja responden. Nah, ini saran-sarannya. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Demikian aksi nyata saya, dan ini sudah mendapatkan sertifikat dari PMN. Ya. Cukup sekian. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.